Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 41 Atap Kragan. Di bagian kedua video dari bab 1 objek IPA dan pengamatannya, kita di bagian kedua video ini kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Pengukuran, besaran, dan satuan. Oke, ini adalah yang akan kita pelajari. Nah, ada 3 subjek bahasan, yaitu pengukuran, besaran, dan satuan. Kita mulai dari pengukuran dulu. Apa sih pengukuran itu? Kita sudah sering mengetahui, sering melakukan pengukuran, mengukur. Nah, pengukuran itu kalau dalam ilmu IPA yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan satuan. Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, di sini sudah mulai tampak hubungan antara judul dengan yang akan kita pelajari. Ada pengukuran, ada besaran, dan ada satuan. Oke. Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Baik, sekarang kita pahami dulu apa itu besaran. Kurang besar. Oke. Besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai dan satuan. Oke, ini adalah besaran. Jadi sesuatu disebut besaran kalau dia dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Baik, saya punya contoh di sini. Sebelum kalian lihat gambar itu, ada contoh. Oke. Budi mengukur panjang meja dan diperoleh hasil 40 cm. Nah, di sini Budi melakukan kegiatan pengukuran, yaitu mengukur apa? Membandingkan panjang meja dengan 40 cm ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa si meja punya panjang 40 cm. Nah, meja ini kita sebut dengan besaran. Kenapa? Karena dia punya nilai dan dia punya satuan. Jadi panjang itu adalah nama besarannya, 40 itu nilainya, dan cm adalah satuannya. Nah, sehingga dari contoh ini mengukur panjang meja berarti pengukuran yang dilakukan Budi adalah membandingkan panjang meja dengan
panjang satuan sentimeter. Ternyata kalau dibandingkan satu panjang meja setara dengan 40 cm. Itu adalah pengukuran. Jadi ada besaran dan satuannya. Nah, suatu besaran kalau hanya memiliki salah satu nilai atau satuan saja, maka dia tidak bisa disebut dengan besaran. Contoh, misalnya ada kalimat seperti ini. Nah, panjang jalan desa 20. Nah, maka ini tidak bisa disebut dengan besaran. Kenapa? Karena dia hanya punya nilai saja, tidak ada satuannya mana. Nah, satuannya tidak ada. 20 apa ini? 20 meter, 20 cm, atau 20 kg, 20 detik, kita tidak tahu. Maka karena tidak ada satuan, maka ini tidak bisa disebut dengan besaran. Misalnya contoh yang hanya punya satuan saja. Berat beras kilogram. Loh. Berat besaran titik-titik kilogram loh, tidak ada nilainya. Berapa kilogram maksudnya ini? 10 kg, 5 kg, atau 100 kg, tidak ada. Maka yang seperti ini juga tidak bisa disebut dengan besaran. Jadi besaran itu mutlak kalau dia memiliki nilai dan memiliki satuan serta dapat diukur. Panjang meja bisa diukur dengan mistar. Nah, berarti syaratnya besaran itu tiga, satu dapat diukur, 2 punya nilai, 3 punya satuan. Nah, kita ulangi lagi bahwa pengukuran membandingkan besaran dengan satuan lain yang sejenis. Nah, baik, sekarang anak-anak bisa lihat ada gambar di sini. Ada 2 anak yang sedang mengukur, ini anak ke-1 dan ini anak kedua, mengukur panjang dinding. Tapi mereka mengukurnya pakai tangan atau pakai depa. Nah, pakai satuan tradisional namanya depa. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana hasilnya. Anak pertama depanya panjangnya segini, anak kedua depanya panjangnya hanya segini. Sama atau beda? Beda. Bagaimana kalau kedua anak ini disuruh mengukur panjang dinding? Apakah nanti akan menghasilkan hasil yang sama? Apakah nanti hasilnya akan sama? Tentu tidak. Karena anak yang putri ini punya tangan lebih kecil, sehingga dia nanti akan mendapatkan hasil lebih banyak. Sedangkan anak yang laki-laki ini mempunyai tangan yang lebih panjang, sehingga akan menghasilkan lebih sedikit. Misalnya si anak laki-laki ini menghitung bahwa dindingnya dapat hanya 3 depa, sedangkan anak yang perempuan ini menghitung dindingnya dapat 10 depa. Nah, karena menghasilkan, nah saya tulis ya, anak yang laki-laki dapat panjang dinding 3 depa. Anak yang perempuan menghasilkan pengukuran panjang dinding 5 depa. Nah, hasilnya ini tidak sama. Maka satuan depa kita sebut dengan satuan tidak baku. Oke, saya tulis dulu, saya meraih. Nah, sehingga kita tahu bahwa satuan itu ada 2. Satu tidak baku, yang kedua adalah satuan yang baku. Apa bedanya? Satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang memberikan hasil berbeda kepada setiap orang. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya
kalian mengukur dinding yang sama dengan teman-teman satu kelas dengan tinggi badan yang berbeda-beda, maka hasilnya akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda walaupun dinding yang diukur sama. Maka satuan ini disebut satuan tidak baku dan tidak dipergunakan. Satuan tidak baku ini contohnya apa? Tadi ada depa, ada hasta. Kalau di Jawa ada kil atau pakai jari. Nah, sedangkan kebalikannya ada satuan baku. Apa satuan baku? Satuan yang memberikan hasil yang sama kepada semua orang. Apa contohnya? Sentimeter, meter, kilogram, detik. Itu sama. Sentimeter mau yang mengukur laki-laki, perempuan, tua atau muda, ya sama sentimeter. Misalnya kedua anak ini kok mengukur dengan penggaris atau meteran, maka panjang dindingnya akan sama. Misalnya panjang dindingnya 150 cm, maka hasilnya akan sama, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, karena sentimeter adalah satuan yang baku yang memberikan hasil yang sama kepada setiap orang. Misalnya ada beras. Nah, ada beras. Nah, setelah ditimbang, nah, ternyata beratnya adalah 10 kg. Karena kilogram ini adalah satuan baku, maka siapa saja yang menimbang beras ini tadi, maka hasilnya akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 10 kg. Jadi anak-anakku, satuan terbagi menjadi dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah memberikan hasil yang berbeda kepada setiap orang, sedangkan satuan baku memberikan hasil yang sama kepada setiap orang. Satuan tidak baku tidak boleh digunakan, satuan baku yang harus digunakan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini ada awalan satuan, ada huruf T, G, M, K, dan lain sebagainya. Ini adalah kelipatannya. Kamu tentu masih ingat tangga satuan yang seperti ini. Di sini ada kilo, hekto, deka. Ini satuannya desi, senti, mili. Nah, ini bisa kamu isi dengan satuan sendiri. Misalnya kalau ini meter ya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau kamu misalnya ingin kasih satuan gram, ya ini menjadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun dikalikan dengan 10. Setiap naik dibagi dengan 10. Nah, simbol-simbol K, H, D, A, D ini sudah diberikan di sini dengan kelipatannya adalah seperti ini. Nah, tentang kelipatan seperti ini mungkin baru untuk kalian. Jadi 1000 nolnya berapa? 3. 1, 2, 3. Ini boleh ditulis 10 pangkat 3. Kemudian 10.000 nolnya 1, 2, 3, 4. Boleh tulis 10 pangkat 4. Nah, kok ini ada min? Nah, min itu untuk desimal. Misalnya ada 0,001. Agar komanya hilang, bagaimana ini? Maka komanya harus mundur 1, 2, 3. Mundur 3 langkah di belakang 1. Karena mundur menjadi 10 pangkat min artinya mundur. Berapa mundurnya? 3. Sekarang contoh lagi. Nah, misalnya kok 0,001.
agar komanya hilang, maaf 0,001. Agar komanya hilang, komanya harus mundur berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, maka ditulis 10 mundur min pangkat 4. Jadi kalau tidak ada komanya, ini dihilangkan, pangkatnya positif kalau bukan desimal. Kalau desimal, menghilangkan komanya, diundurkan berapa langkah, menjadi ini pangkatnya. Nah, sama kalau seperti di sini, 10 cm, 5 cm berapa meter? Nah, kamu lihat C itu sama dengan apa? Oh, 10 pangkat min 2. Oh, berarti kalau begitu C ini bisa diganti dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Meternya tetap, C nya diganti dengan 10 pangkat min 2. Nah, kemudian ada misalnya hekto, 4 hektometer berapa meter? Nah, kita lihat hekto itu setara dengan berapa? Nah, hekto H 10 pangkat 2, maka ini bisa diganti jadi 4 kali 10 pangkat 2 meter. Atau kalau pakai di sini kamu lihat, nah kalau pakai melihat tangga ini, hekto itu berapa? Hekto ke meter turun 1, 2, berarti kali berapa? Kali 10 berarti kali 100. 4 kali 100 meter. 100 itu tadi kalau dijadikan bentuk seperti ini, nolnya berapa? 2, berarti 4 kali 10 pangkat 2 meter. Sama. Nah, sekarang saya misalnya punya ini. Contoh lagi. 5 mili meter berapa meter? Nah, kalau pakai tangga ini dari mili ke meter naik berapa? 1, 2, 3 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 berarti dibagi berapa? Dibagi 1000. Berarti ini bisa kita hilangkan, M kecilnya 5 dibagi 1000. Nah, 1000 itu 10 pangkat berapa? Nolnya berapa? 1, 2, 3, berarti 5 dibagi 10 pangkat 3 meter. Nah, kalau kita ingin 10 ini posisinya pindah ke atas atau di sampingnya 5, maka yang terjadi apa? Pangkatnya dikasih tanda yang berlawanan. Misalnya jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, ntar saya punya contoh lagi. Oke, saya punya contoh lagi. Misalnya contoh yang kedua, saya punya seperti ini. 2 cm berapa meter? Nah, kita lihat senti itu ke meter naik berapa? 1, 2. Naik 2 itu dibagi berapa? Bagi 10 dibagi 100. Oke. Berarti sentinya itu 2 dibagi 100. Nah, ini M-nya meter. 100 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. Ini pindah ke atas jadi bagaimana? Kalau asalnya positif, ya berubah jadi negatif. Atau sebaliknya, misalnya kalau ini kok negatif, berubah jadi positif. Berarti menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, di sini ada contoh soal yang saya ambil dari buku kalian. Kita lihat, bakteri memiliki panjang sampai 10
mikrometer. Bakteri panjangnya 10 mikrometer. Nah, virus memiliki panjang 100 nanometer. Mana yang lebih panjang, bakteri atau virus? Nah, kita lihat mikro dan nano. Mikro itu setara dengan berapa? Nah, mikro setara 10 pangkat 6, nano 10 pangkat 9. Oke, kita tuliskan. Berarti bakteri 10 kali, nah mikro 10 pangkat min 6 meter, sedangkan virus 100, nano 10 pangkat min 9 meter. Nah, sekarang kita bentuk 10 ini nolnya berapa? 1. Berarti kalau nolnya 1, kalau dibuat pangkat berarti 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, bagaimana 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6? Caranya adalah tinggal dijumlahkan pangkatnya. 10 pangkat 1 ditambah min 6. Berapa 1 ditambah min 6? 10. 1 tambah min 6? 5. Pangkat min 5. Yang ini 110 pangkat berapa? 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9 kita jumlahkan saja karena sama-sama 10 ya, karena sama angka utamanya 10, kita jumlahkan saja. Berarti 10 pangkat 2 ditambah min 9. Berapa 2 ditambah min 9? Min 7. Oke, sekarang berarti panjang mana pangkat min 5 dengan pangkat min 7? Nah, jadi begini ya. Kalau pangkat positif ya, positif. Nah, saya tuliskan di sini. Kalau ada bilangan pangkat positif yang pangkat paling besar itu adalah nilainya yang besar. Contoh 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 2. Besar mana? Panjang mana? Ya, karena ini pangkat 3 maka lebih besar 10 pangkat 3. Kalau pangkat negatif maka pangkat yang paling besar nilainya paling atau nilainya adalah paling kecil. Contoh 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 5. Besar mana? Nah, pangkatnya ini 5, ini 3, tapi karena min maka ini adalah yang paling kecil, maka lebih besar 10 pangkat min 3. Sehingga kalau 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 7 besar mana? Nah, karena ini min 7 maka ini lebih kecil, maka ini yang besar. Jadi mana yang lebih panjang? Yang lebih panjang adalah bakteri. Nah, baik anak-anakku semua, itu saja yang bisa Pak Guru tampilkan di bagian kedua dari objek IPA dan pengamatannya. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.